Halo, saya Sam Alatas. Saya Ismail Kana. Ismail Kana. Nah, saya Jamel Art. Jamel Art. Ark. Kita ya. Art yang bandnya gitu. Bukan ngajak berantem Art. Ajak berantem. Sebetulnya tadi udah asik tuh, gara-gara si Agus nih. Gitu ya. Kagak di ini sama di mute sama dia. Oh, sekarang udah lancar nih. Ya, udah kita ulang lagi nggak apa-apa. Namanya juga perjuangan. Namanya juga sotoy. Ya. Sotoy apa? Sotoy. Kita program kita namanya Sotoy. Sotoy. Seputar obrolan tentang orang yang titik. Ya kan? Sekarang ini orangnya. Jadi boleh silakan sotoy. Bos asal jangan soto ayam. Aduh tuh ya. Enak juga tuh. Udah makan tuh ya tadi. Udah. Sebelum kemarin tadi makan dulu, ya kan? Samin Isya deh. dulu, apa dulu? Udah. Ya. Alhamdulillah. Yang merupakan abang kelas. Abang Kelas. SD nih. Ini harus kita ulang, ini penting soalnya. Bener, kakak kelas gue SD. Jamil ini. Di Said Naum ya. SDI, Said Sekolah Naum. Dasar Islam. Islam Said Naum di Tanah Abang. Tenabang. Tenabang. Iya. Nah, tadi kalau udah kita bahas nih, pengen denger lagi gua karena harus ke sana tadi. Kenapa namanya Tanah Abang tadi, kenapa? Awalnya Awalnya. Tenabang yang gitu tahu sih. Kenapa itu awalnya Tanah Abang? Pernah dengar? Banyak versi sih ya, banyak versi gitu. Ada yang dulu bilang kalau memang di situ banyak yang karena itu kan tempat jualan juga ya. Tempat jualannya pasar kambingnya juga udah lama, tekstilnya udah lama, makanya nggak bisa lepas tuh sejarah kedatangan dari orang-orang Arab ya, orang terutama yang paling banyak sampai sekarang bertahan. Terus ya Chinese-nya juga ada juga, terus ditambah lagi sekarang dari daerah-daerah udah mulai banyak gitu. Terutama orang Padang juga Ya, dominasi. banyak banget di situ. Pedagang lah pokoknya Pedagang dulu deh, ya kan? iya, Pedagang gitu. deh. Bang Jamil tahu aja orang Padang. Oke. Bukit tinggi bang, bukit tinggi. Kelihatan. Kita juga Padang sebenarnya. Padang pasir ya. Padang pasir. Pasir lah. Yang sekarang pada ngomongin kadrun kadal gurun gitu ya. Apa? Kita jangan masuk gitu deh. Sotonya kelebihan ngeliat itu. Mas. Iya. Pusing. Pusing. Tapi emang sejarahnya itu emang pusat perdagangan terbesar dan tertua sih di Tanah Abang itu ya. Iya. Si Asia Tenggara itu. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Yang kita tahu itu. Betul. Iya. Ditambah lagi ya perdagangannya bukan cuma tekstil garment ya, itu udah terkenal kayak misalnya kambingnya gitu kan, ada pasar kambing gitu ya. Oh di Tanah Abang ada pasar Iya, kambing ya? Justru itu yang terkenal sebenarnya. Oh. Di samping yang garmentnya itu ya, Iya. udah terkenal ya pasar kambing gitu. Ditambah lagi sekarang kan kalau oleh-oleh haji intinya nggak perlu jauh-jauh ya. Iya di situ. Di sana apapun ada. Iya benar. Jadi mau cari apapun, kalau kita umroh apa haji gitu nggak usah belanja di sana. Ya. Saudara gua gitu, jadi Belanja di sini aja. dia pulang umroh kan. Ya keluarga yang di sini suruh belanja dulu ke sana. Sampai air zam-zam. Ada kan jam-jam. Nggak overweight. Nggak ribet. Nggak overweight, ya dia nggak ribet. Juga. Toh barangnya sama juga dari sono. Sama. Iya. Sama juga. Makanya pasar kambing, tekstil juga ya. Tekstil, Ada museum garment. tekstil kalau nggak salah Betul, di di situ nggak jauh ada museum tekstil juga. Dekat stasiun itu ya, stasiun Tanah Abang, Iya. arah mau ke Petamburan tuh. Iya. Nah di situ ada museum tekstil itu juga bersejarah juga tuh di situ tuh. Sama tadi masjid ya kita Masjid, betul, masjid obrolin tertua masjid tertua di Jakarta. Jakarta. Oh ya. Iya, masjid tertua. Masjid apa namanya? Jami Al Makmur. Jami Al Makmur. Tadinya surau ya. Iya, awalnya surau, ya musola kecil gitu ya. Awalnya itu. Kalau di Sumatera tuh beda surau sama masjid. Masjid tuh boleh buat Jumat. Iya. Boleh Jumatan. Kalau surau enggak gitu ya. Surau, Dulu langgar. awalnya mungkin langgar surau itu sholat, kalau gitu udah ya. kebanyakan orang. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi dulu Bang Sam sekolahnya di sana. Satu SD gitu. Satu ya. SD. Kelas gue dipalak sama dia. Kan palak nih dulu. Kan palak nih. Kelihatan. Kayak jajan pas-pasan gitu ya.
Soto ini. Ya, emang dia masak. Soalnya udah lama ketemu lagi waktu itu di rumah sakit kita, ingat nggak? Aneh pertama ketemu ente inget di Masa studionya si Peter. Oh, Jam Dinding, Peter Iya, Casablanca. Casablanca. Iya, Ya, sempat ketemu jadi waktu itu aneh masih belum sama Art tuh, waktu itu masih sama Anubis tuh. Nubis. Anubis. Anubis, Iya, band Anubis iya. yang ini. Nah itu aneh masih band awalannya itu sebelum di Art. Terus aneh ketemu ente, lah bilang, kenalin nih mukanya nih. Yang biasa gue palak nih gitu. Gue palak lagi ya gitu ya. Berarti habis itu yang di rumah sakit, yang rumah duka itu Yang kedua. Iya. kita ketemu. Tapi itu lumayan panjang tuh Panjang, perjalanan tuh betul. dari Peter, Jam Dinding, Iya. Jenik studionya. dulu ya, si Jenik, Yuri ya. Jenik dulu itu udah nggak ada studionya. Jadi studio kayak Kana gini ya. Iya, itu di pinggir jalan Gua belum lahir kali itu. Casablanca. 93, 94 lah. Ya, gua baru Lu baru gondrong juga deh waktu itu. Iya, gua tahu foto dia gondrong. Gondang dia, gondang dangdut dia. Pemain bass gagal. Ya, amatir. Kali ini gitaris ngeri. Iyo. Bahaya. Ngomong-ngomong gitar, di gimana ceritanya sih, Mel? Penasaran. Kan lagi bikin album katanya. Oh ya, kalau sama Art ini memang lagi berjalan. Ini album Insya Allah album ke-5 lah ya. Album kelima. Kelima. Ini album ke Ini yang keempat justru sebenarnya. Iya, Metamorphosis of 3113 Phases gitu. kenapa 311? Wah, itu gue penasaran dari dulu pengen nanya deh. Kenapa 3113? 3113. Iya kan? 3113. Filosofis ya buat kita gitu, terutama sih pribadi gue gitu. Cuman emang gue terapin di Band. hidup lah ya, sama di band gitu. Sampai gue jabarin kan di sini nih, kalau kita perhatiin A itu kan A-nya 3, R1, ini 1, H-nya 3 gitu. Ya semuanya lah gue coba untuk deketin sampai ada lagunya juga segala macam. Ya mencoba ini aja sih sebenarnya, bukannya kita mau masuk ke area yang religi apa gimana ya, atau dibilang satu band religi sih enggak gitu. Cuma di situ gue tertarik sama ayat itu sebenarnya di surat Ar-Rahman itu kan, Ar-Rahman. yang Fabi ayyi alai rabbikuma Fabi tukazzibun. Itu kan dimulai di ayat ke-13 terus disebutin 31 kali. Ya. Itu yang buat gue supaya lengket aja sih ya. Iya. Sebenarnya kalau di hidup itu ya bersyukur aja lah. Apaan aja sih yang Allah udah kasih tuh ya udah bersyukur aja. Alhamdulillah. Ya, syukurillah. Wa nikmatillah. Nah, gitu. Iya, benar. Itulah. Jadi gue coba untuk jalanin itulah, walaupun ya casingnya orang lihat gue kayak gini gitu. Tapi seenggak-enggaknya buat pengingat aja, reminder gue sendiri sih sebenarnya. Ya walaupun di art juga gue jabarin ini kayak gini gitu. Jabarin. Ini metal kan. Metalnya lebih ke mana? Grind. Kita sih bilangnya Hardcore. metal aja sih ya, karena Metal memang aja. di art ini dari dulu memang gue punya warna sendiri lah gitu. Ya. Untuk itu nggak menutup kemungkinan ada unsur grind, thrash, death, brutal ya, ada semua. Ya, Ya gitu. kombinasi dari Kombinasi semuanya dari aja. semuanya. Tapi secara gitar teknikal apa biasa dilakukan kayak gitu atau gimana? Mungkin kalau hal itu mungkin yang dengar kali bisa ini ya, bisa. Technical death metal gitu, ada Mungkin orang bilangnya bilangnya seperti itu, kan macam-macam. ada. Cuman kalau gue sih ditanya ini apa alirannya apa ya, lebih ke metal aja sih. Metal ya, majelis taklim gitu. Metal jadi stylenya. Benar. Iya, ini Tapi emang susah sih Iya. ngebeda-bedainnya. Kalau gua sendiri ini metalnya jenisnya kemana, kadang emang di satu lagu kadang ada grindingnya, tapi dia bilang mereka thrash misalnya kayak gitu. Sebetulnya sah-sah aja sih selama enak dan asik-asik aja kan, dan mereka nyaman mainin gitu kan. Betul. iya, dan
Jadi gue nggak mau terpaku gitu dalam satu genre gitu, subgenre Iya, iya, atau iya. genre gitu. Yang kalau mainin metal ya udah metal gitu, udah gitu aja. Nanti mau kemana terserah orang denger. Ya. Biarlah orang yang ngasih ini apa genre gitu. Sekedar flashback awalnya, kenapa memilih main gitar dan kenapa memilih musik metal? Sebenarnya dari dulu tertarik sih ya sama instrumen gitar gitu. Ya terutama itu berangkat mulai dari tahun awal-awal kita SD dulu tuh. Tahun-tahun 84-an, 83, 84 tuh udah mulai dengar tuh kayak The Police, Rush, tahun-tahun segitu. Itu Pada zamannya itu ya. iya dengerin dari Om gitu, aneh-aneh tuh kalau dengerin gituan tuh ya. Gue bilang musiknya asik nih gitu. Ya orang lain masih denger lagu anak-anak, kita udah denger itu gitu. Udah distorsi. Iya. Polis gitu kan macam, terus ada apa namanya? Grand Funk Relo, model-model gitu. Hendrik juga kadang-kadang dengerin. Tahun SD tuh ya. Nah SMP udah mulai dia pengen main, gitu ya kan. Beli lah gitar ya kan. Ya. Beli gitar tiba-tiba mau belah dua tuh ya. CB ya kan. Oh, sama orang tua Awalnya nggak dikasih. nggak dikasih. Iya, awalnya nggak dikasih. Alasannya? Ya mungkin takut ganggu boleh tahu. pede, mungkin ya namanya orang tua dulu ya mah terus nih ya gimana modelnya. Musisi apaan sih Iya, musisi? gitu, iya. Mau dikampak tuh. Iya, mau dibelah ya. Mau dibelah. Gitar akustik. Akustik. Apa gitar akustik itu masih baru gitar akustik. Akustik ya. Baru belajar gitar kan. Itu aja udah belum belah gimana ya. Bawa gitar listrik ke rumah. Dibakar ya kan. Tapi ya akhirnya ya ini sih ngumpet tuh 3 tahun tuh belajar ngumpet. Oh gitu. Les Terus apa? enggak sendiri otodidak Otodidak. aja belajar. Ya gitar nggak ditaruh rumah, taruh di rumah orang. Iya. Teman. Nah, malahan waktu itu kalau apa namanya kebetulan ada rumah tuh kosong tuh CB tuh, nah taruh situ tuh gitar. Rumah kosong. Rumah CB juga, rumah orang tua juga. Iya. Taruh situ juga. Di situ ada tukang kan, kalau tuh gitar siapa? Gitarnya tukang. Gitar tukang. Tukang kalau suruh main gitar gimana? Bisa. Aman. Udah dipikirin tuh. Coba main gitar dulu. Biasa musisi itu gitu-gitu jenisnya tuh. Tahu. Selangnya tahu. Soalnya udah tahu bener. Aman gitu ya. Malah kita janjiin, pokoknya taruh sini aja nggak. Pikiran gue kalau gue punya duit lagi, gue mau beli lagi. Gitu. Jadi kita tukang gue ini. Ntar kalau lo lancar nih, bilang aja nih gitar lo ya. Nanti nih rumah selesai nih gitar bawa buat lo. Girang. Oh, girang. Modusnya. Girang. Gitar. Dijagain, gitarnya dijagain. Gitar apa tuh waktu itu akustik yang pertama? Ingat nggak? Yamaha, tapi nggak tahu asli apa enggak. Goceng. Goceng lumayan. Kan goceng Gede kali dulu. Iya. Goceng gitu. Anak beli sama Yamaha juga tuh. Second juga. Ya Allah, iya benar-benar. Baru ingat lagi tuh ya flashback ya. Flashback benar. Flashback ya. Itu daerahnya simpen, aneh belajar terus. Nah mulai tuh kalau waktu itu udah lulus SMP, di SMA tuh udah mulai kita apa namanya intens gitu ngulik-ngulik, karena udah mulai bisa tuh gitu. Udah mulai ngeband lah tuh. Belum, kalau ngeband belum. Masih belum. Nah kebetulan waktu itu di rumah kosong itu, aneh punya Ami itu jadi masih sepupunya abah aneh. Itu Om itu almarhum Latif Han. Latif Han. Penyanyi yang dangdut dulu. Dulu. Pencipta lagu juga. Nah, ini belajar intens di situ sama dia. Oh, gitu awalnya. Iya, awalnya. Jadi musiknya Tapi dangdut. nggak diajarin dangdut musiknya. Belum. Dasaran. Tapi dasarnya Oh, dasar itu chord aja. lah ya. Chord aja gitu. Bukan diajarin dangdut, tapi diajarin chord. Ini begini. Waktu itu orkes Melayu masih kita. Melayu deh. Orkes Melayu kita dulu orang. Anda tahu dulu Latif Han tuh OM. banyak nulis lagu buat Mansur.
Mansur S dulu. Mansur Oh, S. oke. Iya, 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 iya. Latif Khan. Iya. Itu apanya Syarukan? Masih Ami nih. Kan? Bollywood. Iya. Bollywood. Iya, karena ya udah belajar sama dia intens. Nah waktu itu beberapa lagunya dia yang hits tuh dikarang di Betan itu yang kosong tuh. Oh, di rumah kosong itu, Ah, tempat lagu- naruh gitar itu. Iya. Ngarangnya di situ. Lagu hitsnya Ya si Latifan itu lagu-lagu hitsnya dia. ada, masih ingat nggak kira-kira apa? Apa ya dulu ya Latifan tuh. Nggak Yang hafal Maya sama. tuh, Maya lagunya yang dinyanyiin sama Mansur. Kalau yang nyanyiin Om Mansur itu udah pastilah. The hits, Udah pasti hits hits lah. lah. Pada zaman. Legend soalnya. Iya. Dan penciptanya juga legend, almarhum deh. Almarhum dia udah almarhum. Gitu. Nah waktu itu Anu udah bisa main, singkat cerita. Mulai itu Anu buka. Udah lulus SMA. Hah? Nah udah mulai berani itu. Iya. CB bilang iya kan kuliah, gue bilang enggak. Orang tua. Iya. Oh, bapaknya bilang, bokapnya. Strategi mulai nih main lagi. Iya, gue bilang nggak mau. Nggak mau. Nggak mau, gue bilang. Kok gitu gini-gini, pokoknya nggak mau. Tapi emang kebetulan alhamdulillah waktu itu Anu juara Tanas, jadi nilai bagus. Nem bagus. Nem bagus. Nem Iya. bagus banget gitu. Ya kalau Ane mau dibolehin ke negeri sih sebenarnya bisa. Dan Ane udah lakuin sebenarnya dapat Unpad waktu itu. Unpad Oh, Bandung. iya. Oh, nggak tinggal sini ketemuan Nail. Terus udah mikir-mikir lagi. Ya udah kuliah. Gue bilang gue mau kuliah tapi beliin gitar. Hah? Oke. Oh, nego. Nego. Jadi bergen. Bergen. Kalau Bisa enggak dicontoh gue tuh. cabut. Kenapa? Kenapa dagang ya kan? Tetap Berarti kan gini, sekolah harus pintar biar ada bergen bisa beli gitar. Iya, benar juga. Benar juga. Iya, akhirnya gue ngobrol-ngobrol bokap, nego-nego, gue bilang kalau emang nggak mau beliin gitar, Hah? udah kuliah. gue nggak kuliah, gue cabut dari sini. Oh. Gue bilang, iya, gue ngancamnya cabut. Kayak bule ya. Iya, Kayak bule ya. tapi emang udah otak gue udah Australia deh. Oh, luar negeri langsung. Langsung Australia. luar negeri, gue pikir bisa kerja, terus masih banyak keluarga di sana. Oh, masih ada keluarga. Terus gue bisa Jaminan kuliah lah. sambil kerja. Oh iya. Kuliah gue kuliah musik di Iya, Sydney Conservatorium itu ya musik. Sydney musik. Conservatorium. Ya kan ada tuh sekolah musik di Sydney. iya. tuh. Heeh. Rencananya ngambil situ sekolah musik. Iya. Ya CB pikir kan daripada jauh. Heeh. Terus Bas beliin Ibanez waktu itu. Ibanez, gitar pertama tuh. Gitar pertama. Kemarin gua pakai kaos ya padahal Ibanez. Kemarin ya. Kemarin. Ibanez 540R gue baru sih inget tuh. Tipe 540R. Jadi 540R tuh seri yang dipakai sama Joe Satriani sekarang. Tapi itu cikal bakal itu dulu sebelum ada JS. Awalnya itu. Iya, awalnya 540 R series dia kan lain sama RG kan lancip, kalau dia agak bulat. Dan kombinasi pickupnya tuh humbucker single-single. Nah kalau udah yang Satriani itu yang Humbucker. humbucker. Ya. Tapi Iya. bodinya tetap 540. Sama kerjanya kayak Fender jadinya tuh ya. Gitu. Dulu awal-awal Satriani pakai itu dulu sebelum Awalnya. dibikinin yang seriesnya, yang signature seriesnya. Hah? Gitu. Pakai yang itu dulu. Masih ada, Bang. Kita Nah itu seiring berjalan waktu, Eric kelepas juga. Iya. Lain juga ya. Lain juga. Ya kebanyakan gitu tuh temen tuh, yaudah gue bayarin. Tapi gue bilang, oke gue jual sama lo, gue ada duit gue tebus lagi gue. Oh iya ya. Begitu Iya. hari hanya ada duit ya kan, wah nggak bisa. Ya. Alasan, bro. alasan, Iya. alasan klasik deh. Iya. Jangan deh sayang. Iya. Gitu kan. Iya, klasik banget tuh. Times up katanya. Times up. Ya. Perjanjiannya nggak tertulis soalnya. Tulis benar bisa. Tulisan. Itu repot juga tuh. Repot, ya udah dah, ikhlasin aja. Heeh. Hmm. Terus tergantikan tapi kan. Tapi tergantikan gitu. Pakai apa gitar sekarang pakai apa gitar apa nih? Berarti setelah itu setelah Ibanez Waduh panjang tuh. panjang. Habis Sempet- Ibanez sempet juga ada berapa gitar gitu. Sampai sekarang pun ya waktu itu sempet di endorse sih, sempet di endorse. sempet di endorse sama Schrader awal. Schrader, Strano, pernah juga Strano, Schrader, terus terakhir sama Rick Haynes gitar. Rick Haynes, Rick Haynes. Rick Haynes. Nah, Sidoarjo tuh ya. Sidoarjo. Sempet itu, cuman sangat
sangat disayangkan tuh gitar bagus sebenarnya di Kens tapi pabriknya tutup ya sekarang. Oh tutup. Sayang banget. Iya. Tapi ada sih beberapa koleksinya yang dikasih sama ada 2 dikasih dari dia sih. Itu gue pakai sampai sekarang dan itu emang gitar bagus itu. Dari materialnya, dari ya kayunya juga oke lah. Tapi pick up Pickupnya gue upgrade sama yang udah biasa gue pakai. Ya. Gue pakai merek-merek kayak Duncan. dan Arc itu tahun berapa sih? Arc 93-94 kali ya. 394 ya. 93 Album awal pertama. Ya. Nah itu dibentuknya. Oh dibentuknya. Dibentuknya terus ya waktu itu sempet ini kan ada pergantian personil terus tahun 96 baru gue bikin albumnya deh yang pertama 2 tahun kemudian. Tiap album ganti personil tuh katanya. Iya. Tiap album ganti personil. Kenapa? Iya. Kecuali Bang Jamil. Iya. Yang lainnya beda terus. Beda. Jadi aktor dulu berarti ya. Iya. Iya. Harusnya namanya jangan Arc. Jamil Band. Ahmad Band gitu ya. Gue tadi mau pakai Ahmad Ben udah ada ya. Namanya tapi ada Ahmadnya juga kan namanya kan Ahmad Jamil. Kan? Nama Ahmad udah ada. Jamil Band terusnya itu. Bener. Gue Jamil. Yang sekarang baru semua juga berarti. Baru. Lagi digarap. Ya walaupun orang lama ya baru di Arc gitu. Orang ya bukan personil Arc sebelumnya maksudnya gitu ya. Bukan. Mau Jadi ya rilis kalau lagi ya. kenapa? Mau rilis lagi ya. Kecuali yang ini nih ya, kalau yang album ini personilnya rata-rata di album yang ketiga. Jadi masih yang album ketiga sama album yang keempat ini, Metamorphosis, album yang Second Arise sama Metamorphosis tuh orangnya sama. Orangnya sama. Nah yang Yang sekarang nanti sekarang ya beda. yang katanya mau rilis nih ntar lagi produksi Lagi proses. Oh. Itu bisa diceritain nggak kira-kira prosesnya seru juga tuh kayak bocoran-bocoran ya kan? Iya, dia udah berjalan sih ini. Kemarin juga di studionya punya studio Barok loh. Daerah Bekasi ya, Barok. Terus waktu itu sempat ngobrol sama karena basis deket sama siapa sih Dencas juga waktu itu. Dencas Malang. Dia bilang ya udah loh, ntar gue direct aja gini. Ya udah gue bilang jalan aja dulu dah ya kan nanti lo yang nilai ada gimana tuh. Ya alhamdulillah sampai sekarang yang Udah berapa lagu Bang? Yang udah masuk sekitar 5 lah. 5 lagu. Rencana 10-an juga. Mungkin Menyambung. 8 atau 9. Oke. 9 mungkin lah. Jadi Asmara orang pasti bertanya-tanya kenapa dia kok metal gitu ya. Dia metalnya juga jago loh. Iya, itu kan banyak yang belum tahu juga kan. Ya kita tahunya kan dulu kan zaman kita dulu ya. Dencas itu bandnya kan ketoprak dulu bawain kreator ya kan. Iya, Iya sebelum dia bikin The Fly. The Fly itu iya. Iya. Dulu justru Jakarta yang bawain ketoprak paling bersih ya. Bawain kreator Ketoprak paling paling bersih bersih ya. ketoprak. Ketoprak paling bersih. Iya. Ketoprak mana itu? Bersih yang di mall. Kan ketoprak. Benar. Iya, ngerti itu. Iya. Jadi Justru basicnya sebenarnya di itu ya. Metal. Di metal. Basicnya yang gue tahu. Tapi emang orangnya memang ajaib sih. Dencas. Iya. Dia tuh boleh dibilang tangan dingin nih. Lagu yang diciptain juga semuanya asik. Jadi bisa ngerasain Nah, mau metal pop Iya. dangdut disikat. Jadi dia tahu Mana dia Tahu part-partnya ya. Part-partnya tahu. Pos-posnya itu udah ngerti deh. Sama personilnya berarti ada yang katanya apa? Ganti semua Bang. Ganti, Sekarang semuanya ada ada baru lagi. Basisnya kalau salah. Oh iya, ya? basis gue pakai si Ijal. Ijal ini juga kebetulan nge-crewin dari beberapa technician ya dia, lebih ke technician dari beberapa grup yang memang udah ada nama ya kayak Padi, Tuji Kustik, terus Pusakata, gitu. Termasuk sering nge-main di Kusuma juga gitu technician. Dan kebetulan dia juga memang maintenance itu gitar-gitar dari musisi-musisi banyak kan ada di rumahnya jadi dibuka semacam workshop gitu ya. Kalau drummer gue pakai Adev,
Ya dia guru drum juga, instruktur drum juga, Dep. Ada segap. Segap. Daiva segap gitu. Lu tahu lu juga. Iya. Setelah sekian lama ngeband. Yoi. Udah. Terus vokal si Jimmy. Jimmy mana nih? Jimmy orang lumayan lama juga sih, walaupun dia next generationnya kita gitu ya. Jimmy itu vokal dia di Ark ini. Dia berangkat dari latar belakang yang berbeda gitu. Oke. Si Jimmy lebih ke metalcore. Oh gitu, Iya. beda-beda. Terus Ijal tuh lebih ke jazz sebenarnya. Oh. Jazz terus mainstream gitu. Ya Dev lebih ke semuanya juga sih, dia kadang-kadang main metal, kadang-kadang dia main orkestra gitu. Oh? Iya, sama Purwacaraka tuh dia sering ya yang baca not gitu kan. Iya. Sering kayak gitu. Ini seru juga nih. Menarik nih. Kita harus dengar bocoran kita ntar. Nah, iya. Enggak, satu lagi kan Bang Jamil ini spesialis ini juga kan waktu di ini musik kan itu toko musik berarti. Oh, iya. Bisa ceritain nggak? Iya, kebetulan memang dulu, ya karena mungkin gue bergerak di musik dan lebih banyak di gitar. Memang Produk spesialis ya, apa? produk Produk spesialis, spesialis, di salah satu toko distributor lah di Jakarta. Itu Yang terbesar di Indonesia. Kenal dong. termasuk. Iya, termasuk itu. Jadi ya gue di situ diposisikan sebagai produk spesialis gitu. Jadi tugas gue ya kebanyakan seputar itu. Jadi waktu barang-barang seperti efek atau gitar atau pick up dan lain-lain ya, itu gue review dulu sebelum dijual gitu. Iya. Sebelum lempar ke pasar gue review dan gue jelaskan kepada sales untuk ngerti gitu. Kebanyakan kan memang sales nih jarang yang bisa ngerti Karena mereka bukan musisi gitu ya. Produk knowledge-nya. Produk knowledge-nya udah tahu. Iya. Jadi itu yang Men lu harus belajar nih men. Itu gitaris tuh. iya. ngeri. Blues tadi tuh. Oh gitu ya. Yusman. Dutchman. Tapi udah enggak. Kebetulan udah resign dari Udah situ resign. karena memang gue mencoba untuk kesibukan yang lain lah. Ya. Karena waktu gue juga di sana terlalu terbatas ya. Iya. Jadi gue coba untuk cari yang lain lah, gitu, yang lebih free lah istilahnya. Iya. Jadi nggak jauh-jauh juga sih sebenarnya dari situ gitu. Walaupun sebenarnya kalau kerja di situ ya sebenarnya bidang kita ya tiap hari yang Menyenangkan sih sebenarnya. Passionnya pas banget iya. Nah kita bisa interaksi sama musisi langsung kan, Iya. gini. Karena kan orang kadang-kadang punya taste beda ya, selera ya. Nah itu yang kadang-kadang jadi input juga buat gue gitu kalau kayak misalnya salah satu customer gue kayak Gugun gitu ya, Gugun datang gitu terus ini efek ini nih, dia juga bisa jelasin nih. Ini gue pakai ini nih headroomnya jadi gini nih, kayak gini. Jadi ada satu input lah, interaksinya enak gitu. Jadinya bisa sharing juga. Sharing juga, Sharing betul. ini. Jadi apa yang gue dapat, apa yang udah dia review gitu, udah dia coba, ya jadinya kan satu ilmu juga itu buat kita. Iya. Gitu. Nambahan ilmu. Bagi seorang gitaris nih, Bang, hal yang paling minimal yang harus mereka paham dari sound atau setting itu apa sih? Iya, kebanyakan sih kita memang kurang paham ya dari alat yang kita miliki. Iya. Itu kalau minimal banget ya kita tahu dah apa yang kita pegang gitu. Sebenarnya efek itu sih nggak perlu banyak-banyak ya. Iya. Ya mungkin orang punya Kayak satu toko juga tuh. Mobil-mobilan. Apa manggung nih? Orang kadang-kadang punya ini ya, punya step-stepnya ya. Mungkin dari awal mereka akan coba, aku pengen yang digital, apa yang lengkap segala macam, jadi gua nggak perlu beli banyak. Ya bisa aja sih, sah-sah aja gitu. Walaupun ujung-ujungnya, wah ribet ya suaranya nggak seperti yang gua mau ini. Oh iya. Karena itu kembali ke sini lagi ya, ke Taste ya, lagi, selera taste ya. Ujung-ujungnya mereka akan pakai cuma 2-3 efek, udah mereka nyaman gitu loh. Dibanding mereka pakai yang digital atau apa gitu. Ya ujung-ujungnya akan mengerucut dari hal-hal yang itu akan mengerucut gitu. Irfan Rotor sendiri nih. Legend. Insya Allah besok nih. Waduh, Ngobrol. Ketemu kita besok.
Heeh. Gitu ngeri Aji, juga. Tapi ini apa? Ini sekarang gue yang dipalak nyawa jadi. Latihan kita palak deh, kapan lagi kan? Ya, baju-baju sejarahnya tuh. Oh iya kaos nih, gua nonton Oh, lu shit. di sini nih. Ragunan. Ragunan. Iya. Ragunan. Enggak ini ya, bukan di kebun binatang kan Iya. di apa? Itu Grinders Iya. apaan itu? Ops kan. Iya kan kalau nggak salah di situ kan Iya, Ragunan. di Ragunannya cuman Iya. bukan di kebun binatang Iya, nih, tahu yang yang di di ini samping. tak apa taman-taman buat dulu kalau misalnya kayak di Cibubur gitu Ah, buat jadi kayak camping-camping, camping. Iya, iya. camping ground. Camping Iya ground. kan? Iya sebelahnya. Camp lah, camp. Ya, itu gua nonton Iya. lu main di sini ya. Ini nggak- di Grindr ini nggak main. Nggak main? Nggak main nggak. Kok ada nama band lu di sini belakang? Serius, bohong. Iya. Wah, hoak berarti lu. Iya deh, apa tulisannya dok? Tulisannya gitu sih, susah dibaca. Iya kan? Gampang itu. Susah dibaca tulisannya. Coba. Gampang tuh. Hah? Nah, yang Tuh, dilihat tuh, nih. tuh, Iya, apa tuh gampang. susah dibaca. Iya kan? A-nya 3, R, Satu. Nah, R-nya 1, G satu. G1. A-nya 3. Iya kan? 31 satu. 13. Oh iya, 3113. Ngomong palak. XL nih kayak ukurannya. Ya. Ya. Gantian. Iya. Panjang banget. Iya. Terus oh iya, ada sempet bikin ini juga ya apa namanya? Kolaborasi sama teman-teman ini ya. Apa, Oh, bukan kolaborasi. apa sih itu namanya? Maksud lo yang nomor Ya, baterai? ya, no. Ya. Oh, Itu iya, apa iya. tuh? Jadi waktu tahun lalu lah ya. Hah? Kebetulan lagi, ya kan gue deket juga sama si Dodi Betrayer. terus juga sama Derry ya kan. Dari Sulaiman, ex Betrayer juga Ustadz dari Sulaiman iya. itu. Ya tiba-tiba waktu itu lagi bukber, acara bukber buka puasa gitu. Terus diomongin nih bikin ini nih. Betrayer kan udah nggak ada, sekarang nomor Betrayer. Nomor gitu. Betrayer. Betrayer udah nggak ada deh. Tapi satu lagu aja deh. Ya itu baru single. Single aja. Rencananya sih memang Lanjutin? next ada lah gitu. Oh, Karena kemarin juga udah ada sedap obrolan tuh. ya. Ya kan ini karena memang kesibukan, terus memang ini pas lagi memulai kan pandemi Iya, ini. pandemi. Jadi apa-apa jadi ke-pending banget tuh semuanya kan. Iya. Sebenarnya udah siapin, jadi tinggal gerak aja, tinggal tunggu waktunya. Nah itu kemarin kan udah keluar juga singlenya Manusia Hina. Jadi itu konsepnya kayak metal tapi lebih ada pesan-pesan religius. Ya, ada religiusnya. Itu kebetulan Derry memang berkecimpung di bidang dakwah, jadi emang kita juga akhirnya mencoba untuk ya bangkit lewat dakwah dengan cara nomor Betrayer dengan itu apa namanya, dengan pesan-pesan yang memang udah disiapkan untuk memang ini apa namanya Berkarya sebagai siar lah gitu ya. siar betul siar betul gitu deh. Siapa yang waktu itu personilnya selain drummernya berarti siapa? Oh iya, jadi personel ada gue di situ gitar, terus Ari juga gitar, beng. Terus si siapa? Dodi Betrayer, bass. Terus vokalnya Derry, drummernya Agung Gimbal Dewa. Agung. Oh, Agung Gimbal Dewa. itu Agung dia kemana Iya. mana band aja sih. Iya. Ternyata metal juga ya. Metal. Nggak dewa-dewa banget juga berarti. Nah, Jago, reggae juga jago do itu. Reggae juga gimbal. Iya. Iya kan, percuma gimbal kalau main reggae. Iya. Power Slave kan dia juga. All slave ya. Agung. jualan kopi juga deh. Oh, Ada juga iya. kopi gimbalnya. Oh, Ada kopi gimbal ya. Iya. Tahu. Seru juga ya. Oh gitu ceritanya. Siar deh tuh. Siar kalau di nomor Betrayer lebih ke siarnya lebih jelas ya. Heeh. Kalau di Ak memang gue nggak siar, itu memang cuma sekedar nama lah. Cuma memang kalau di Ak itu gue lebih ke pesan-pesannya lebih ke sosial aja. Beda sama nomor Betrayer, siarnya lebih jelas. Oh, oke. Gitu. Nomor Betrayer. Nomor Betrayer. Nah, ada lagi nggak pikiran bikin solo? Enggak deh. Ya. Sebenarnya kepikiran pengen gitu-gitu juga, cuman lagi belum fokus aja nih gitu. Cuma udah disiapin sih.
ada beberapa part gitu gue siapin. Ya. Cuman untuk ya harus lah, itu salah satu ambisi gue mesti punya satu album solo. Cuma ya belum aja waktunya. Musiknya cuman metal. Campur, enggak? Campur. Semua. Gue akan coba semua gitu. Mungkin ada sisi mungkin lebih ke bluesnya, etniknya, ya metalnya, jazznya mungkin. Iya. Ya, pokoknya segala influence yang dalam perjalanan Musik. musik lo tuh ini tuangkan di situ ya. Seru juga tuh. Iya, menarik juga tuh. Tapi udah disiapin juga. Udah gue siapin, tinggal mungkin ya timingnya dikit karena gue fokus untuk up dulu sekarang. Biar nggak pecah-pecah kan, kalau enggak Iya, repot. Iya. Rencana rilis kapan tuh? Nah, itu Bang? dia. Untuk album art, Art mudah-mudahan tahun ini beres deh. tahun ini beres ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Rilisnya tahun ini berarti ya. Mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun. Tahun depan. Mudah-mudahan. Prosesnya udah sampai mana nih? Dari Bisa mana gue tuh? bilang kalau untuk recording udah 60-70% lah. 70%. Kan itu Udah masih 5 tadi kan. Iya. Ditunggu itu. siap. Dan itu menarik tuh, maksudnya dengan latar belakang personil yang berbagai Iya, influence musik, Influence. ini yang harus ditunggu itu. Iya. Gimana ceritanya tuh jadinya. Iya, penasaran kan? Ih. Tapi lagu-lagunya banyaknya semua. Rata-rata emang dari Iya, gue lagu konsep dasarnya gitu, nanti aransemennya bareng-bareng lah. Iya. Jadi ya gue pengen ada influence yang betul-betul kental dari tiap personil, terutama dari basis sama drummer. Terutama basis lah ya. Jadi kalau drummer kan memang udah dominan di metal ya, harus yang gitu. Gitar juga seperti ini. Nah gue pengen ada yang kolaborasi yang baik dari semua ini gitu. Jadi bukan sekedar terdengar ini mau gitarnya doang gitu, drum vokalnya doang apa drumnya, nggak. Harus semuanya harus terdengar fair lah gitu. Ini ngomong-ngomong kan, Ark nih dari awal sampai sekarang nih tinggal diambil sendiri, yang lainnya gue udah ganti nih. Ini kejem nggak nih? Kejem. Maksudnya harus ngikutin aturan gue gitu kan? Gimana ya? Dominan gitu kan? Kayak ini Dave Mustaine, Megadeth gitu kan? Sebenarnya gini ya, Lu gitu nggak orangnya? kalau di band lu nggak bisa bilang kalau gue kejam apa gimana, tapi di band itu kalau nggak ada orang yang kayak gitu nggak bakal bisa bertahan, Nah itu nggak bakal bisa bertahan. Arogansinya Mustaine harus ada ya ya? kan, harus Iya, ada. iya. Arogansinya Mustaine itu yang bikin Megadeth itu masih bisa berdiri gitu. Iya, kan kontak-hati semua Iya. tuh kan yang bisa. Arogansinya dulu almarhum siapa ya? School Dinner, Heeh. ya kan? Iya. Dia yang Chef bikin, School Dinner. ya walaupun arogansi itu nggak mesti dengan ucapan, dengan sikap aja, ya kan? Udah kelihatan gitu. Arogannya Cobain itu kalau nggak ada ya Nirvana nothing kali. Iya, bubar deh. Ya. Iya, Nirvana nothing kalau seorang Cobain kalem aja gitu. Tapi kalau dia brutal di panggung kan Iya. ada somethingnya gitu. Nah gue di band sih begitu juga, dalam arti bukan arogansi yang mesti gini. Ya gue strike dalam arti, lo kalau mau ngeband ayo ngeband gitu. Tegas. Kalau ngeband ayo gitu. Karena kalau lo nggak konsen, nggak istilahnya serius, ya ini cuma jadi lewat doang gitu loh. Di mainan aja Mainan jadinya, aja, iya. cuma lo istilahnya gue pernah di sini udah Iya. gitu. Dan gue nggak bisa main gitu dengan orang-orang kayak gitu, nggak bisa. Kalau ngeband ayo dari awal, kalau nggak lo nggak usah. Lo mau jago kayak siapa kayak nggak usah. Gue nggak perlu orang jago di sini. Yang penting lo bisa main, bisa ngikutin udah gitu. Perlu ada komitmen juga di band. Betul. Tidak hanya jago. Iya. Banyak yang jago akhirnya nggak punya band juga atau emang nggak bisa ngeband pada akhirnya kan karena komitmennya nggak ada, nggak bisa berkolaborasi juga sama yang lain. Iya. Ya gue hargain sih kalau beberapa temen yang udah lewat gitu, maksudnya nggak di up lagi. Ya itu karena jalan dia mungkin udah, ya udah aku pengen dengan cara gue. Gitu. Ternyata sih emang urusannya ke future mereka ya, dalam arti gue di sini kayaknya belum dapet something. Makanya gue bilang lo di band jangan jadiin band ini satu mata pencarian, nggak bisa. Gitu. Ini tuh hobi. Gitu. Jangan nganggap tuh akan menghasilkan. Gitu. Iya.
seorang siapa namanya vokalisnya Sapot, dia aja dia aja bilang kan kalau kita tuh mesti kerja gitu. Karena band udah nggak bisa ngasilin banyak. Karena kebutuhan tuh terus. Itu baik di Indonesia maupun di luar negeri kondisinya udah seperti itu ya. Iya, Bisa dikatakan demikian. Kecuali kalau musik lo ya udah yang bisa diterima gitu loh, mainstream dan lain-lain. Kalau untuk metal kan segmented komunitas. Iya. Real aja kita kan ngomong kan. Seenggak-enggaknya ya lu kerja gitu, lu kerja untuk biayain hidup lo yang untuk band lo juga. Kerja untuk biayain hobi. Ya. Lebih. Tapi kan gini juga pada akhirnya kan nggak menutup kemungkinan juga dari salah satu karyanya atau itu tuh bisa membuat semua pengorbanan dia yang banyak itu jadi terobati tuh. Kan ada beberapa band yang emang akhirnya jadi besar. Emang nggak niat untuk besar misalnya gitu ya, tapi dia serius ngebandnya. Tapi emang akhirnya diterima sama masyarakat banyak. Ya kalau sekarang udah band metal juga ya kayak Burger Kill, terus si Steve Hitam tuh, Dead Squad ya itu udah diterima juga sekarang, nggak ada B-side for ya yang gitu-gitu ya. Nggak menutup kemungkinan juga untuk bisa hidup di sana gitu kan sebetulnya bang. Tapi emang niatannya jangan ngoyo lah di band, mungkin gitu aku mikirnya. Jadi kalau gue lihat gini, kalau untuk kondisi sekarang ya lebih enak sih dibanding dulu ya, karena memang udah jelas gitu loh pos-posnya. Ini ada band yang mau ngurusin, ada orang yang mau ngurusin tentang merchant lo, ini terus ada endorser dan lain-lain gitu. Itu membantu loh, nggak kayak kita dulu kan. Dulu susah. DIY banget ya. Kalau sekarang mungkin ya lebih oke lah. Cuma tetap yang namanya siklus tuh ada. Siklus band ini lagi di atas, nanti lo siap gak tiba-tiba nanti lo akan tergantikan dengan yang lain. Itu sih yang gue selalu berpikir dari dulu kayak gitu. Makanya gue gak ngoyo-ngoyo banget, dalam arti ya gue serius di band serius, tapi gue harus kerja gitu. Gitu, gue harus kerja, gue harus bisa. Ya, ini berjalan karena kita juga punya kebutuhan, kita punya keluarga, punya tanggung jawab, kita punya ya band ini juga mesti jalan gitu. Gitu sih. Jadi gimana caranya ya semuanya balance. Ya, itu yang paling penting tuh. Gitu. Dia menarik sih emang. Menarik banget. Tapi emang itu pesan-pesan buat teman-teman juga yang di luar sana ya, yang ngeband juga harus ada konsep dan harus ada tujuan, komitmen, terus berbagi antara kebutuhan hidup ya kerja dengan hobi gitu. Dia harus tak bisa nerima risikonya, bahwasanya ngeband tuh kadang-kadang ya gitu. Harus ada yang tertinggal, harus ada apa. Terus kalau terlalu fokus di bandnya, ini ada yang tertinggal, terlalu fokus di sini bandnya yang tertinggal. Manage itu supaya amannya, itu yang paling penting. Seru. Jadi balik ke yang orang tua dulu orang band tuh kembali ke situ itu kayaknya. Jadi ya memang sih sebenarnya kekhawatiran mereka tuh sebenarnya ada. Karena juga pilihan kita juga bukan musik yang tadi, bukan musik yang itu salah satu. Kecuali kalau musik kita yang mainstream apa gitu yang gampang pop lah gitu ya. Gitu lah. Ya itu mungkin mereka akan lebih semua kan mungkin ya. Iya. Tapi alhamdulillah sih waktu itu juga gue bisa buktiin gitu. Semua bisa berjalan baik gitu sih. Jadi ya, gue bisa punya gitar sendiri akhirnya, kan punya properti sendiri dan lain-lain gitu. Jadi gue buktikan juga ke orang tua gitu. Kalau sebenarnya itu gue nggak jeblos banget gitu dalam gue mencoba untuk berjalan dengan baik aja semua gitu. Itu aja sih. Jadi mereka juga tenang kan. Itu yang paling penting. Jadi anak band harus struggle berarti. Apalagi metal musiknya. Buat Ak sendiri 26 tahun loh. 26 tahun sekarang umurnya. 26 tahun waktu itu. Ini tahun 92 dari 94. 4 ya, 26 tahun. Iya. Album pertama. Udah berarti udah mau album ke-5. Gitu, album ini tapi udah nggak ada semua tuh ya. Jadi ini masih ada. Iya, ini gue masih pegang nih, yang lain nih gue nggak pegang. Tapi salutnya dari itu gue waktu itu sempat kaget juga karena di Facebook ada yang nge-share dia punya semua lengkap. Oh ya? Iya.
Itu orang mana tuh? Bandnya sendiri gak lengkap. Kayaknya banyak kan gitu kayak gitu. Arsip harus ada arsip tuh harus. Betul, iya. Dia ngeliatin nih, gue punya album pertama album. Gila, gue bilang lu punya semua, gue bilang gue gak punya. Tapi urusan arsip ya Bang Jamil lah, ini jagonya nih. Oh iya. Iya ada aja semua nih. Kita pengumpul. Besok ada teman gue Jamil, kita ngobrol yuk. Gue tuh punya kasetnya, punya ininya, sudah enak. Karena dia juga yang ngasih waktu itu. Ya. Jamil juga yang ngasih waktu itu. Nggak, tapi itu perlu ditiru loh, Bang. Iya, di arsip itu penting soalnya. Kelemahan kita orang Indonesia ya, kalau musisi kadang-kadang tuh nggak semuanya tuh bisa mengarsipkan apa karya kadang-kadang. Karena kayak kebukti sama Bang Jamil sendiri nggak punya karyanya sendiri. Sebenarnya udah 5 album tuh udah bisa bikin the best. Kalau misalnya nanti setelah 5 album akan rilis album kelima nih, setelah itu bisa sebenarnya kalau misalnya di industri kalau duluan bikin the best ya, bikin the best tuh sebenarnya. Kalau masih ada nyimpen masternya nggak? Nah itu sekarang cari. Harus cari juga. Kalau the best bikin lagi gitu. Kalau sekarang iya biasanya gitu kan patokannya. Tapi nah ini mumpung masih ada, waktu itu berapa kopi kalau ini bikin? Ini berapa Itu kopi? dulu gue kerja samanya sama apa ya kalau nggak salah Tahun 2000 5.000 kopi ya be. 2004 ya, tahun ini berapa kopi? 2000 kopi. Gue lupa Masih ada sisa nih, ada sih masih pegang itu. si Megan. Itu alangkah baiknya sih satu jadi arsip Iya. nasional. Harus di ini memang tuh. Arsip nasional. Diamankan dulu. Kan di Arsip Nasional di Jakarta kan kemarin di ngumpulin beberapa file baik berupa kaset, Artis-artis CD, nasional ya, vinil di arsipin kayak di perpustakaan gitulah. Tapi diarsipin di nasional itu angka baiknya nanti buat sistem pengarsipan yang benar-benar di ini sama negara juga sih. Emang Itu ini emang arsip nasional Indonesia pemerintahan itu Tim penting pemerintahan banget. yang bikin. Tapi Iya. gue lebih apa namanya yang album pertama itu ya, gue lebih salut waktu itu karena perjuangannya dari situ awal tuh. Jadi kita yang lempar keluar, tuh yang sampai ke Amerika, Nah, iya. Prancis, ya sampai ke Thailand ini segala macam. Ya, itu memang luar biasa ya. Kalau sekarang sih kan kita bisa pakai format digital ya. Iya, tinggal email aja udah Kalau dulu kan tahu sendiri saya mah, bungkus-bungkus, kirim. Tapi emang metal itu secara perjuangan emang salut kita kalau dari dulu. Makanya kalau sekarang yang bertahan terus yang jika Struggle. gede apa jadi bandnya jadi gede sekarang itu emang secara perjuangan kita salut itu. Iya. Karena di mainstream kan banyak yang nggak keterima tuh, nggak keterima. Tapi mereka terus berjuang. Tapi linknya justru jadi besar kan. Gue kaget dulu ada yang kabarin kalau dia punya album gua orang Prancis. Dia kasih lihat nih album yang lama nih gitu. Wah, gue bilang gila. Orang Prancis tinggal di Prancis nih. Bukan orang Prancis tinggal di sini Bukan. kan, perapatan Ciamis. Iya. Dia waktu itu dia katanya ini apa kerja di satu radio yang metal gitu dan gue pernah ngirim waktu itu beberapa kaset gue. Dia bilang katanya banyak yang suka band lo bla 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 gitu. Terus dia waktu itu sempet kirim listnya lagu gitu. Itu yang persentasenya paling banyak, gue termasuk tuh lagu. Kayak by requestnya gitu, radio ini frekuensi FM gitu kan. Masih zaman pita gini. Masih jalan pita, dia belum radio digital juga radionya. Zaman itu pita kaset kan disetel gitu. Capek juga kan bikin. Rewind dulu. Dengerin dulu. Iya. Anak radio. Iya, repot juga. Kecuali gue di converse ke Kalau sekarang kan playlist. Sekarang playlist aja lah. Iya, playlist. Sekarang tinggal klik ya, nyari record tinggal tadi tinggal ya. Iya, udah. Nggak tau playlist, lihat playlist yang bagus siapa sih sekarang ambil comot playlist orang saat sekarang. Iya, sama konten YouTube sekarang udah juga banyak kan orang udah main di YouTube sama digital ya kayak Spotify apa segala macam itu kan penting juga. Tapi yang gini kan kangen kita.
rilisan fisiknya Sebenarnya bisa dirilis Iya. lagi nih ke Spotify apa segala macam, ini kan digital platform lah, bisa sebenarnya. bisa. Iya. Sama ada masternya tinggal di maksudnya Jadi agregator lah. mulai Perancis sudah nggak perlu capek-capek dia ngumpulin Iya. aset lagi dia ngumpulin. Dia nggak perlu capek setel lagi dia udah dengerin aja Spotify kan set udah, iya kan. Terus ada rencana mau rilisnya berupa CD, kaset, album nih CD, kaset apa vinyl atau apa nih rencananya? Ya Nanti. kalau itu belum kepikir sih, tapi yang pasti ya CD pastilah. CD pasti. CD itu udah pasti ya. CD Fisik atau- pasti lah, fisik ya. tuh, atau kaset gini belum kita ini sih. Pengennya beres dulu sampai benar-benar perfect lah, barulah kita kalau perlu vinyl ya vinyl kita ajar ya. Iya Ya karena itu kan sejarah juga ya. Iyalah, Kita iya. nggak tahu juga nanti ke Iya, depannya benar. gimana kan, masih Ah. bisa terus apa enggak ya nggak tahu. Iya. Tapi seenggaknya ada sejarahnya gitu. Ah, ah. Udah ada karya gitu kan. Iya. Kalau musisi kan ya senjatanya cuma karya. Next. Jago main gak ada karya percuma. 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 Betul. Nah, Iya. next kita bisa ngobrol lagi kalau vinilnya apa rilisnya udah jadi ya nanti ya. Nah, Iya, komplit sama personilnya sekalian. Oh, iya. Iya, semua jadinya. ya pokoknya kita sotoin semua dah. Sotoin semua. Ya. Thank you banget nih bos. Sama-sama. Abang Kelang. Iya. SD. Ya kan? Iya. ah. Gitu. Alright. Apa kira-kira yang mau disampaikan nih ke teman-teman? Ya buat teman-teman musisi, Ya. ya palingan bersabar dengan kondisi sekarang gitu Betul. ya. Karena banyak banget gue denger, ya nggak jauh beda lah sebenarnya apa yang mereka alamin ya gue alamin juga gitu. Sampai banyak lo yang jual-jual koleksiannya gitu kan, yang memang udah kuncian tuh dijual-jualin, kayak gitarnya lah, terus motornya lah, sampai temen deket juga. Ini Densas juga gue denger katanya kemarin sempet juga lo ngejual di itunya, gue lihat di mana di IG-nya, Vespa-nya dia udah nggak ada, ya kan iya, gitarnya iya, nggak ada. Ya kalau Densas denger sabar-sabar ya. Iya, bersabar Iya, deh. banyak juga ada yang lain juga gitu ya, teman-teman banyak juga. Ada yang benar-benar ya sampai harus demo juga, harus jadi kayak ngemis gitu sekarang untuk mereka bisa tampil tuh jadi kayak harus ngemis. Teman-teman, ada teman deket gue juga yang biasa main di cafe juga benar-benar acting lah selama 6 bulan ini dia kesian juga. Sampai ada yang jualan donat keliling. Udah ahli profesi ya. Nah, Udah ahli gitu. profesi. Jadi UKM. Tapi ya mudah-mudahan lah semuanya ini cepat berakhir. Ya, Amin. mudah-mudahan dicabut lah nih segala penyakitnya ya, apa virus nih, corona dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa normal lagi semuanya. Ya itu aja lah. Jelas tetap berkarya. Ya. Tetap berkarya itu tetap yang berkarya. penting. Ya. Usulan ada mungkin untuk itu, untuk kedepannya ngatasin ini nih, kira-kira apa yang Ya palingan yang gue bisa bilang ya, ini balik lagi ke ini sih ya, regulasi pemerintah ya, mau kayak gimana gitu kitanya gitu. Karena apapun yang udah kita mau lakuin sekarang katanya ngelok aja semuanya nih. Iya kan? Jadi kalau buat musisi sendiri ya gue pikir ya udahlah bersabar, lo berkarya aja dulu lah. terus tapi ya Terus masih itu yang penting itu Iya, yang Pokoknya tetap berkarya. dengan cara gimana pun dengan tetap digital, berkarya, apa tetap yang bisa lo live lakuin kan sekarang kan, streaming, nah itu apa ya. atau apa gitu ya. Sekarang Survive kan lah, survive. betul, jadi kayak live streaming, terus apalagi sekarang tuh kayak ada obrolan-obrolan tentang ya konten Webinar gitu ya. yang kayak gitu yang mudah-mudahan bisa ngebantu sedikit banyak kan gitu ya. Ya yang penting semangat, tetap berkarya, karena begitu ini semua berakhir kan lo tetap dengan konsep lo semua. Iya. Gitu. Ya. Tetap ada amunisinya udah ada. Iya. Meledak nih kan. Dar. Dan kayak yang di kemarin ngeri tuh. Gimana? Jangan. Aduh, ngeri banget. Thank you banget. Sama-sama bos. Terjamin. Sama-sama. Ya kan? Jamil, thank you. Closingnya kita
Udah deh gitu aja, sotoy deh pokoknya. Ya kan? Sotoy. Tunggu soto selanjutnya. Sotoy selanjutnya semoga ya Bisa dalam memberikan waktu dekat inilah pencerahan, hiburan. apa. Ya gitu. Jangan lupa like, subscribe, Oh, share. itu paling penting tuh. Kita harus saling support ya kan. Harus. Iya. That's right. Mudah-mudahan terhibur. Amin. Amin, amin. Oke. Yuk.